Iran melancarkan serangan brutal ke pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Qatar. Donald Trump panik luar biasa lantaran ratusan tentara Amerika Serikat terkena dampaknya. Selain itu, Trump juga kalang kabut karena Iran telah menutup jalur minyak Selat Hormuz yang bisa melumpuhkan ekonomi negeri Paman Sam. Gak mau berlarut-larut dalam konflik, Trump terpaksa ingin berdamai dengan Iran. Cetak gol coba merangkum kehancuran Amerika Serikat, Iran lancarkan serangan balas dendam sebagai berikut. Aksi balas dendam Iran serang pangkalan militer AS. Serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran bikin Teheran semakin gak berdaya. Paman Sam dinilai terlalu dikdaya dikalahkan oleh negeri berjuluk para mullah tersebut. Serangan Donald Trump diklaim mampu merusak Iran memproduksi senjata nuklir. Hebatnya, serangan rudal agresif dari Amerika nggak mampu merusak pasokan nuklir Iran. Secara cerdik, negeri Persia sudah memindahkan fasilitas nuklir yang sebelum diserang Amerika. Namun anehnya sejumlah pengamat meyakini Iran semakin terpojok dan diprediksi menyerah. Saya rasa Iran tak berhasrat untuk menaikkan tensi dengan Amerika Serikat. Jika mereka melakukan reaksi keras, sama saja dengan mengakhiri rezim Iran sendiri karena kita tahu Paman Sam punya kekuatan untuk mengancam, ujar Razim. Namun tanggapan miring dari berbagai pihak justru menjadi bumerang. Iran langsung bikin dunia geger dengan menyerang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar. Pangkalan tersebut diketahui menjadi markas utama Amerika di Timur Tengah. Alhasil, rudal Iran langsung dikerahkan untuk menghabisi armada Paman Sam di sana. Sementara itu, Iran juga dikabarkan menyerang pangkalan Amerika di Irak. Buktinya terjadi kerusakan di sekitar Kem Taji yang menjadi tempat mangkalnya tentara Paman Sam. Sumber dari negeri Mesopotamia juga mengabarkan fasilitas radar di wilayah tersebut rusak dihantam rudal. Tindakan Iran yang bisa lumpuhkan ekonomi Amerika. Setelah menyerang pangkalan militer Amerika di Qatar, Iran nampaknya masih belum puas. Negeri para mullah ingin melemahkan ekonomi sang rival dengan menutup Selat Hormuz. Parlemen telah sampai pada kesimpulan bahwa Selat Hormuz harus ditutup, tegas Ismail Kousari selaku anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran. Sebagai informasi, kawasan ini merupakan salah satu jalur perdagangan minyak mentah terbesar dunia. Selat tersebut dilewati rata-rata 20 juta barel per hari. Angka tersebut setara dengan 20% konsumsi minyak di seluruh dunia. Itu sebabnya penutupan Selat Hormuz bakal sangat merugikan negara manapun. Hal ini dikarenakan peningkatan harga minyak yang gak mungkin terhindarkan. Gak tanggung-tanggung, harga untuk setiap barelnya bisa meroket hingga $200 atau 3,2 juta rupiah. Akibatnya, hal ini bakal memicu inflasi global, resesi ekonomi, hingga kekacauan pasar internasional. Bahkan, Menteri Luar Negeri Jerman juga sudah ikutan was-was mendengar kabar tersebut. Kami tentu saja memandang ancaman yang disampaikan dengan keprihatinan besar. Saya percaya bahwa semua pihak harus menahan diri dari tindakan yang bisa memperburuk situasi, ujar Christian Wagner. Di sisi lain, Amerika juga bakal rugi besar jika Selat Hormuz benar-benar ditutup, terutama di sektor perekonomian yang diprediksi bisa lumpuh total. Negeri Paman Sam sendiri diklaim mengimpor minyak mentah hingga 6,28 juta barel per hari. Pada tahun 2022 silam, sebanyak 700.000 barel diimpor dari Selat Hormuz. Jika konflik ini terus berlanjut, maka persediaan minyak dalam negeri Amerika bakal menipis. Hal tersebut dapat memicu kelangkaan hingga mengakibatkan inflasi gila-gilaan. Pengen sepatu sneakers kece dengan harga terjangkau? Cobain produk sepatu lokal yang mirip dengan Air Jordan. Cek linknya di bawah ini. Kepanikan Donald Trump. Ditutupnya Selat Hormuz membuat Donald Trump panik bukan main. Politikus 79 tahun ini kepanasan melihat kebutuhan Paman Sam yang semakin mahal karena jalur logistik minyak yang terhambat. Rupanya, Trump sangat bergantung pada harga minyak rendah demi kepentingan ekonomi Amerika. Sang presiden buru-buru memerintahkan Departemen Energi menambang minyak baru. Kepada Departemen Energi Amerika, ayo kita ngebor minyak, kita harus butuh minyak sekarang juga, tulis Trump lewat akun Truth. Liciknya Trump malah menurunkan harga minyak Timur Tengah.
Semuanya turunkan harga minyak sebisa mungkin. Saya memantau kalian. Jika harga minyak naik, artinya kalian terjebak dalam tipu muslihat lawan, jadi jangan lakukan itu. Seru Trump. Setelah harga minyak turun, Trump masih berniat licik dengan menimbunnya. Tujuannya agar minyak mentah tersebut jadi langka dan Amerika Serikat bakal mendapat keuntungan besar. Aksi culas Trump juga semakin nyata dengan mendesak sekutu Iran. Buktinya, Marco Rubio terang-terangan mendesak China untuk membujuk negeri para mulah. Menteri Luar Negeri Amerika tersebut sempat terang-terangan mengancam Beijing di layar kaca. Rupanya, Paman Sam ketakutan karena China terus mendukung Iran. Alhasil, Rubio berdalih kepentingan negeri panda bakal kacau jika Iran menutup Selat Hormuz. Saya mendorong pemerintah China di Beijing agar Iran membatalkan niatannya karena China sangat bergantung pada Selat Hormuz untuk minyak mereka, ujar Rubio saat diwawancarai Fox News. Memilih untuk berdamai dengan Iran. Ancaman penutupan Selat Hormuz bikin Amerika Serikat mati kutu. Negeri Paman Sam gak bisa lagi bertindak macam-macam dengan menyerang Iran. Alhasil, Donald Trump cuma bisa pasrah melihat kamp militer Al-Udeid di Brondong Rudal. Anehnya, sang presiden mengaku gak tertarik membalas serangan Iran. Sebaliknya, Trump tiba-tiba ingin menempuh jalur damai dan menyelesaikan perang. Mungkin Iran sekarang dapat melanjutkan perdamaian dan keharmonisan di kawasan ini, dan saya akan dengan antusias mendorong Israel untuk melakukan hal yang sama, ujar Trump. Namun permintaan tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Abbas Araghchi. Menteri Luar Negeri Iran ini sama sekali nggak punya niatan untuk berdamai dengan Amerika Serikat. Peristiwa ini keterlaluan dan memiliki konsekuensi yang kekal. Iran memiliki semua pilihan untuk mempertahankan kedaulatan, kepentingan, dan rakyatnya, kecam Araghchi. Pernyataan serupa juga dilontarkan Duta Besar China untuk PBB yakni Fu Chong. Pihak-pihak yang terlibat harus mematuhi hukum internasional, mengekang dorongan untuk menggunakan kekuatan dan menghindari memperburuk konflik dan menambah bahan bakar ke dalam api. Di luar prediksi, serangan Amerika ke Iran justru ditentang oleh pejabatnya sendiri. Hal tersebut disampaikan Hakeem Jeffries selaku pemimpin fraksi Demokrat. Donald Trump tidak meminta otorisasi Kongres untuk serangan tersebut. Dia akan bertanggung jawab penuh atas setiap konsekuensi yang merugikan, ujar Jeffries. Dapatkan 10 piece celana boxer pria dengan harga 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kehancuran Amerika Serikat. Iran lancarkan serangan balas dendam. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump semakin terpuruk dan berhenti cari gara-gara dengan negara muslim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.